Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Turyani SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bintan, mencoba menyusun koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Saya berterima kasih kepada Ibu Meli Restuti SPD MM selaku fasilitator dan Bapak Pepi Ekawandana SPD selaku pengajar praktik yang sudah membimbing dalam pembelajaran modul 3.2. Tujuan pembelajaran khusus koneksi antar materi modul 3.2, CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Untuk membuat koneksi antar materi modul 3.2, saya menggunakan panduan pertanyaan dalam LMS. 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kesimpulan, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, mengenali hal-hal positif, dan memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Bentuk implementasi di dalam kelas sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas. 1. Melakukan perencanaan pembelajaran dan analisis kebutuhan pembelajaran di kelas untuk dapat diajukan dalam pembelajaran sekolah. 2. Memfasilitasi pembentukan keyakinan kelas. 3. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dari segi kesiapan belajar atau readiness murid, minat murid, dan profil belajar murid dengan cara asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif, pertanyaan pemantik, asesmen test learning, asesmen for learning. 4. Memfasilitasi pembelajaran murid berdasarkan hasil analisis kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi pembelajaran sosial emosional. 5. Memanfaatkan ruangan beserta sarana-prasarana yang tersedia dengan optimal untuk memfasilitasi pembelajaran, termasuk penggunaan laboratorium dan sarana pembelajaran yang tersedia di kelas. 6. Selalu melakukan perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Bentuk implementasi di sekolah. Sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, 1. Berkolaborasi bersama rekan-rekan guru dalam review visi misi, analisis karakteristik sekolah, analisis konteks dan analisis SWOT, dan penyusunan KOSP dengan melibatkan orang tua murid, komite, dan tokoh masyarakat setempat. 2. Menginisiasi pembentukan keyakinan sekolah. 3. Penerapan budaya positif dan pendekatan inquiry apresiatif. 4. Pemanfaatan komunitas belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 5. Berkolaborasi bersama guru-guru lain dalam pembelajaran intrakurikuler berbasis proyek. 4. Berkolaborasi dalam budaya sekolah, misalnya upacara, berkomunikasi, gotong royong, pertanian. 5. Berkolaborasi dalam kurikuler proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. 6. Berkolaborasi dalam penyusunan RKAS. 7. Berkolaborasi dalam program Adiwiyata dan Sekolah Sehat. 8. Memanfaatkan sarana-prasarana dan finansial sekolah secara optimal untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Bentuk implementasi di masyarakat sekitar sekolah. Sebagai pemimpin pembelajaran di lingkungan masyarakat sekitar, 1. Menjalin kemitraan dengan dinas pendidikan, pengawas sekolah, dan sekolah-sekolah lain yang tergabung dalam MPKS. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah dan mendukung
3. Menjalin kemitraan dengan masyarakat sekitar sebagai narasumber, sebagai penyedia dudi. 4. Menjalin kerjasama antar lembaga, Puskesmas, Babinsa, Babinsa, Dinas Pemerintahan Desa dan Kecamatan setempat, BPD, perguruan tinggi. 5. Pemanfaatan lingkungan atau alam sekitar untuk pembelajaran, contohnya hutan bakau, gunung bintang, laut, kawasan wisata. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah, yaitu modal manusia, sosial, politik, lingkungan atau alam, agama dan budaya, fisik, dan finansial. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Berikut contoh pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga dapat menuntun dan mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki murid agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini diperkuat dengan dukungan orang tua dan masyarakat dalam membentuk karakter murid. Modal sosial. Pemanfaatan komunitas belajar untuk perencanaan pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana di situ bisa saling berbagi pengalaman dan pemahaman akan murid sehingga bisa lebih optimal dalam memfasilitasi pembelajaran. Modal politik. Kebijakan kepala sekolah yang berpihak pada murid akan menjadi dasar guru dalam memfasilitasi pembelajaran berkualitas. Kebijakan kepala sekolah dalam penetapan program literasi dan literasi akan memudahkan murid menerima pembelajaran lebih optimal. Modal agama dan budaya. Kegiatan kokurikuler melalui budaya sekolah, kerohanian setiap Jumat, peringatan Hari Besar Agama, P5 dapat membantu pembelajaran murid sehingga tercapai profil pelajar Pancasila. Modal lingkungan. Pemanfaatan hutan bakau untuk pembelajaran biologi, pemanfaatan gunung bintang untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa, pemanfaatan kawasan wisata Lagoy untuk pembelajaran bahasa Inggris dengan native speaker. Modal fisik. Pemanfaatan dan pengoptimalan sarana laboratorium untuk merealkan pembelajaran, pengoptimalan sarana prasarana sekolah untuk pembelajaran, pemanfaatan jaringan listrik dan jaringan internet. Contoh pengelolaan modal finansial, optimalisasi dana BOS dan BOS kinerja, penggunaan aplikasi Arkas, Siplak, dan Siplus. Pertanyaan ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 1 dengan modul 3.2. Modul 3.2 dihubungkan dengan modul 1.1. Guru dapat berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang menuntun segala kekuatan kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Kaitan antara modul 3.2 dengan modul 1.2. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru berbasis aset dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berperan sebagai guru penggerak. Kaitan antara modul 3.2 dengan modul 1.3, seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik
Dengan modul 2.2 dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kompetensi sosial emosional yang baik sehingga dapat memfasilitasi pembelajaran sosial emosional pada murid sehingga pembelajaran di kelas akan berlangsung optimal. Kaitan dengan modul 2.3, pemimpin dapat menerapkan teknik coaching untuk supervisi akademik dalam pemetaan, pemanfaatan, dan pengoptimalan aset di sekolahnya guna mendukung pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kaitan antara modul 3.1 dengan modul 3.2. Dalam pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Sehingga pengelolaan sumber daya tepat sasaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertanyaan keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2, saya lebih banyak berpikir berdasarkan masalah atau kekurangan, sehingga pembelajaran atau program kurang optimal. Sesudah mempelajari modul 3.2, saya memahami terdapat 7 aset yang dapat dikembangkan untuk membangun sekolah, yaitu manusia, sosial, politik, agama dan budaya, lingkungan, alam, fisik, dan finansial. Seorang pemimpin harus melakukan pendekatan berbasis aset untuk dapat mengembangkan potensi sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2. Sebagai pemimpin, saya membutuhkan mata yang dapat melihat dan mengungkapkan hal positif untuk dapat dikembangkan secara optimal. Mata yang mampu membukakan kemungkinan perbaikan dan memberikan apresiasi atas hal yang sudah berjalan baik. Bila sebuah organisasi lebih banyak membangun sisi positif yang dimilikinya, maka kekuatan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut dipastikan akan meningkat dan kemudian organisasi akan berkembang secara berkelanjutan. Sebagai pemimpin, saya harus memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Sebagai pemimpin, saya harus merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan dan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Saya perlu beralih ke pendekatan PKBA, pendekatan komunitas berbasis aset, yaitu pendekatan yang digerakkan oleh seluruh pihak yang ada dalam sebuah komunitas. Seorang pemimpin akan berperan sebagai fasilitator dalam menggerakkan dan memimpin komunitasnya. Pendekatan PKBA menekankan